Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijr wa qata'anhu min sama'il aqli kulla hijabi min sahabil jahli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhina al-mahbub Ustaz Zulfikar matanallahu bi tuli hayatihi wa nafa'a bi ulumi, para asatidzah, para alim ulama, para pengurus masjid, dan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat zuhur Masjid Bakri, yang mudah-mudahan kita di siang hari ini selalu berada dalam kemuliaan-kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat hendak mau melaksanakan sholat. Satu riwayat ada yang mengatakan sholat asar, satu riwayat lagi mengatakan sholat subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu mempertanyakan, adakah air yang dipakai untuk berwudu? Para sahabat kemudian mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Lalu Rasulullah kemudian menyodorkan jari jemarinya, maka keluarlah air dari jari jemari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sahabat pada saat itu berwudu dari air yang keluar dari jari jemari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak sahabat waktu itu? Ada yang mengatakan 300, bahkan ada yang mengatakan 800, bahkan ada yang mengatakan 1500. Inilah salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selepas mereka berwudu, lalu kemudian Rasulullah melaksanakan sholat berjamaah. Selesai sholat berjamaah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mempertanyakan kepada sahabat, ata'lamuna man a'jabu imanan? Ata'lamuna man a'jabul khalqi imanan? Kata Nabi, kalian tahu siapakah yang paling hebat imannya itu? Siapakah yang paling mengagumkan imannya itu? Para sahabat menjawab, para malaikat ya Rasulullah. Rasul kemudian mengatakan, bagaimana tidak hebat malaikat itu imannya, sementara malaikat itu diciptakan oleh Allah secara instinktif untuk taat kepada Allah, sehingga tidak ada malaikat yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang dia tercipta untuk selalu taat dan patuh melaksanakan seluruh perintah Allah. Kalau begitu para nabi dan rasulnya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bagaimana mungkin para nabi dan rasul itu tidak hebat imannya, sementara para nabi dan rasul adalah mandataris Allah.
yang menyampaikan risalah-risalah ilahiyah kepada umat. Maka wajar kalau Nabi dan Rasul itu imannya menakjubkan. Akhir sahabat mengatakan, kalau begitu sahabatmu ya Rasulullah. Rasul mengatakan, lu bagaimana para sahabat itu tidak hebat imannya? Kalian semua tadi menyaksikan bagaimana Allah memberikan mukjizat kepada. Kalau seandainya kalian tidak hebat imannya, sementara kalian menyaksikan mukjizat yang Allah berikan kepada, terdiamlah sahabat waktu itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang hebat imannya itu, kaumun yaji'una min ba'di, kaum yang datang sesudahku, mereka tidak pernah berjumpa dengan aku, tapi mereka mengimani aku sebagai Nabi dan Rasul. Tuba liman lam yarani faqad amanati. Jadi orang yang hebat imannya itu, kata Nabi, orang yang datang sesudahku, tidak pernah berjumpa dengan aku, tidak pernah sejaman dengan aku, tapi mereka yakin dan percaya kalau aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak lain kita semua. Jadi kita semua termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah, orang yang a'jabul khalqi imanan, orang yang paling menakjubkan iman. Maka di dalam Al-Quran tanda-tanda sebuah ketakwaan di sisi Allah itu, Allah katakan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kata gaib itu mengandung pengertian ada gaib masa lalu, ada gaib yang sekarang, dan ada gaib yang akan datang. Itu harus kita yakini sebagai implementasi dari sebuah ketakwaan kita di hadapan Allah. Nah, gaib masa lalu itu siapa? Kehadiran Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah itu dianggap sebagai gaib, tetapi kita yakini keberadaan mereka. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang hebat imannya. Nah, keimanan itu harus diimplementasikan. Keimanan itu harus diaktualisasikan. Dan kita harus buktikan apa yang Rasulullah pernah banggakan 14 abad yang lalu terhadap kita umatnya, yang kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi keyakinan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah begitu luar biasa. Maka kita harus betul-betul mewujudkan, mengaktualisasikan iman ini agar kita betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang pernah dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap kali kita temukan di dalam Al-Quran ketika Allah bicara tentang iman, pasti ada aktualisasi dari iman itu. Itu yang disebut dengan amal. Jadi amal itu yang menentukan kualitas iman kita. Apa itu amal? Kalau dalam bahasa terjemahan amal itu harakatul jasad wal qalb, atau harakatul jism wal qalb, gerak anggota tubuh dan qalb, itu namanya amal. Kalau amal yang kemudian menghantarkan kita kepada satu nilai di sisi Allah, itu yang disebut dengan amal soleh. Sementara kalau amal yang tidak mendatangkan kebaikan, itu yang disebut dengan amal sayyi'at. Nah, amal apa saja yang kemudian menghantarkan kita kepada kualitas iman kita yang pernah dibanggakan 14 abad yang lalu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Setidaknya ada 3 amal yang kita harus implementasikan sebagai wujud dari sebuah keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ada amal yang disebut dengan amal syariat. Apa itu amal syariat? Amal syariat ini tidak lain adalah fungsinya li islahil jawari, gitu. Untuk bagaimana seluruh tubuh kita itu terlihat indah, terlihat cantik, terlihat baik. Lisan kita ketika bicara, orang senang mendengarnya dan tidak pernah merasa tersakiti hatinya.
Ketika kita mendengarnya kita mendatangkan rahmat dari Allah. Ketika kita memandang, pandangan kita pun mendatangkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak lain karena amal syariat yang kita laksanakan dengan baik. Mana saja yang termasuk dari amalan syariat? Setidaknya ada 3 secara umum. Yang termasuk bagian dari amal syariat yang harus kita laksanakan sebagai implementasi dari sebuah keimanan kita di hadapan Allah. Yang pertama, amalan syariat itu tidak lain adalah taubat. Taubat inilah pintu kita untuk mengaktualisasikan secara totalitas penghambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa sederhana barangkali kita terjemahkan taubat itu membersihkan diri dari kekotoran-kotoran batin yang selama ini merusak hubungan kita dengan Allah. Maka ada orang yang ketika dia beribadah tidak bisa menyentuh titik kulminasi di dalam ibadahnya, mungkin karena ada noda hitam yang melekat di dalam hatinya. Maka orang untuk bisa mencapai kualitas di dalam penghambaan dirinya kepada Allah, maka pintunya melalui taubat. Dan tidak semua orang yang ketika dia bertobat lalu kemudian diterima taubatnya oleh Allah. Maka Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin setidaknya beliau mengurai tentang syarat daripada pertaubatan kita diterima oleh Allah lalu kemudian menghantarkan kita menjadi hamba Allah yang terbaik. Kalau itu yang berhubungan kita dengan Allah, kata Imam Nawawi, ayyukli'a anil maksiat. Bagaimana supaya taubat kita ini sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ayyukli'a anil maksiat. Betul-betul kita tinggalkan segala bentuk kemaksiatan yang pernah kita geluti dalam kehidupan kita. Yang kedua, ayyandama ala fi'liha. Ada sebuah penyesalan di dalam diri kita. Bukan hanya sekedar kita meninggalkan, tetapi ada penyesalan yang mendalam di dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita lihat sejarah, bagaimana para sahabat-sahabat ketika mereka datang kepada Rasulullah dengan bergelimang dosa dan maksiat, di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada sebuah penyesalan di dalam diri mereka. Kita barangkali masih ingat bagaimana ketika Rasulullah pernah didatangin seorang anak muda yang menangis begitu histerisnya, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan, ada apa wahai anak muda? Kenapa engkau menangis begitu histerisnya? Ya Rasulullah, aku bergelimang dengan dosa dan maksiat. Mungkinkah Allah masih menerima pertobatanku di hadapan Allah? Seberat itukah dosamu wahai anak muda? Iya ya Rasulullah. Lebih besar mana dengan arasnya Allah? Lebih besar dosaku ya Rasulullah. Lebih besar mana dengan langit dan bumi? Lebih besar dosaku ya Rasulullah. Lebih besar mana dengan rahmatnya Allah? Tentu rahmatnya Allah ya Rasulullah. Ketika Rasul mempertanyakan, kau berbuat syirik kepada Allah? Tidak ya Rasulullah. Kau durhaka sama orang tua? Tidak ya Rasulullah. Kamu membunuh? Tidak ya Rasulullah. Nah, Rasulullah sampai mempertanyakan, kamu bilang dosamu itu lebih besar dari arasnya Allah, lebih besar dari bumi dan langit. Tapi kau tidak mensekutukan Allah. Kau pun tidak durhaka kepada orang tua. Dan kau pun tidak melakukan perbuatan membunuh orang. Jadi apa dosamu wahai anak muda? Aku malu ya Rasulullah menceritakan dosaku ini ya Rasulullah. Ceritakan saja kata Rasulullah. Dia bilang apa? Ya Rasulullah, selama 7 tahun saya ini mencuri kain kafan orang yang meninggal dunia. Jadi dia sehidupnya itu setiap ada orang yang meninggal dunia, itu makamnya digali sama dia, lalu kemudian kain kafannya diambil dari jenazah itu, lalu kemudian dia jual ke pasar. Selama 7 tahun itu hidupnya begitu. Sampai satu saat ada seorang perempuan Ansor meninggal dunia, lalu kemudian malamnya itu dia gali, diambil kain kafannya, dan pada saat dia melihat perempuan ini masih begitu indah tubuhnya, digaulinya perempuan itu di dalam kubur. Disitulah ya Rasulullah, aku merasakan penyesalan yang luar biasa. Aku seolah-olah mendengar seorang perempuan itu mengatakan, hai anak muda, bagaimana dulu ketika aku wafat, aku dimandikan, aku disucikan dengan harapan ketika aku bertemu dengan Allah, aku dalam keadaan suci.
Tapi sekarang kau nodai kesucianku. Bagaimana aku mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sementara kau hari ini telah menodai kesucianku di hadapan Allah. Itu yang membuat aku kemudian terngiang-ngiang betapa jahatnya diriku ini ya Rasulullah. Itu ketika Rasul mendengar seluruh uraian yang dia pernah ceritakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusir anak muda itu. Rasul gak mau lihat lagi anak muda itu. Nah, anak muda ini gak melemah dirinya. Makin kuat dia rasa menyesalnya itu. Maka tidak pernah terpikir di dalam dirinya betapa panasnya matahari, dinginnya malam, rasa lapar, haus dia rasakan. Dia daki itu bukit-bukit, nggak peduli lagi itu gurun pasir. Sampai pada puncaknya kemudian dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau seandainya malam ini kau tidak terima doa pertobatanku ya Allah, kirimlah api. Biarlah api itu membakar tubuhku ya Allah di dunia daripada aku dibakar nanti di yaumul kiamah. Tapi kalau seandainya kau terima taubatku ya Allah, sampaikan kepada hambamu Muhammad. Maka satu riwayat malaikat Jibril alaihissalam kemudian menyampaikan berita ini kepada baginda Nabi. Lalu kemudian Nabi memanggil anak muda ini. Maka dalam satu riwayat anak ini kemudian meninggal dunia di dekat Rasulullah SAW. Ada nadam, ayyandama ala fiqhi, ada sebuah penyesalan yang luar biasa yang terjadi pada diri orang yang bertobat. Lalu yang ketiga, ayyajima alla yauda ilaiha, ada azam, ada tekad yang kuat bahwa dia tidak akan lagi melakukan perbuatan. Ini taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang berkaitan kita dengan manusia, kata Imam Nawawi menambahkan apa? Meminta dihalalkan terhadap apa yang pernah kita lakukan dalam kehidupan ini. Kalau kita mengatakan sesuatu yang mungkin barangkali menyakitkan perasaannya, kita minta maaf agar kita dihalalkan atas ucapan yang pernah menyakitkan dirinya. Kalau itu yang berkaitan dengan harta, kembalikan. Karena betapa hebatnya kita bertobat kepada Allah walaupun cucuran darah keluar dari mata kita karena penyesalan itu. Selama kita tidak mengembalikan haknya dan tidak minta dihalalkan atasnya, Allah belum menerima pertobatan kita. Nah, inilah langkah kita untuk menghambakan diri kita kepada Allah. Maka setelah kita bertobat, amalan syariat yang kedua adalah bertakwa. Kita tahu semua takwa itu imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Ketika kita mampu mengaktualisasikan diri kita menjadi hamba Allah yang terbaik dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tapi Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad menambahkan dengan kalimat zahiran wa batinan. Sebuah ketakwaan itu betul-betul harus tercermin dari sikapnya yang zahir maupun yang batin. Jadi kehadiran kita di tempat ini itu tidak kemudian mendukung kita menjadi orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah kalau tidak kemudian didukung dengan batin kita. Zahiran wa batinan, bukan hanya sesuatu yang zahir yang nampak kita hadir di tempat ini sebagai bukti sebuah ketakwaan, tidak saja itu, tapi ada sesuatu yang batin yang kemudian menyempurnakan ketakwaan kita di hadapan Allah. Kayak orang tuh ya, kata Imam Ghazali itu kan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, orang yang hadir di majelis ini kan belum tentu itu niatnya sama. Maka dikritisi itu oleh Imam Ghazali itu. Ada orang yang nuntut ilmu itu, ada yang rajulun talabal ilma liyattakhizahu zadahu ilal ma'ad walam yaqsid bihi illa wajh Allah. Ada orang yang nuntut ilmu datang ke masjid, niatnya apa? Niatnya itu untuk bekal dia untuk menuju akhirat. Walam yaqsid bihi illa wajh Allah, enggak ada lagi tujuan dia untuk hadir di majelis ini kecuali cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu derajat orang yang nuntut ilmu yang pertama. Tapi ada juga orang yang menuntut ilmu itu, kata Imam Ghazali, ada ala hayatihil ajilah, niatnya masih ada keduniaan. Ada yang niatnya keduniaan. Dia nuntut ilmu supaya nanti dia dapat ilmu lalu kemudian dia dimuliakan oleh orang-orang. Kemudian dia bisa berbangga-bangga dengan ilmu itu. Lalu kemudian dia bisa harta yang banyak dari ilmu itu. Dengan cara apa? Bisa jadi dia jual ayat-ayat Allah dengan harga-harga yang fantastis. Ini niatan ini.
orang ketika nuntut ilmu. Yang ketiga ada istahwadza alaihi syaitan, benar-benar dipengaruhi oleh iblis laknatullah alaihi. Jadi nggak semua orang yang hadir di majelis yang menuntut ilmu, kata Imam Ghazali, yang niatnya sama, beda-beda. Jadi ketakwaan itu harus dibuktikan bukan hanya sesuatu yang bersifat zahiriyah, tapi juga bersifat batiniyah. Nanti itu kita sambung itu nanti pada bagian yang kedua. Yang ketiga apa? Amalan syariat itu istiqomah. Apa itu istiqomah? Luzum an taatillah. Ketika kita mampu mempertahankan kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah, itulah istiqomah. Jadi kalau kita bikin satu ilustrasi, taubat itu mandi, takwa itu adalah pakaian yang melekat di dalam diri kita, istiqomah itu adalah bagaimana bisa mempertahankan pakaian ini tetap melekat di dalam tubuh kita. Nah, ini yang termasuk amalan syariat. Makanya istiqomah itu lebih berat. Membangun sebuah ketakwaan itu nggak gampang, sulit memang. Kita datang ke masjid itu nggak gampang. Tapi lebih sulit adalah mempertahankan bagaimana kita ini bisa bersikap istiqomah. Maka Syekh Abdullah Nasih Ulwan itu seorang ulama Syria, itu beliau memberikan tip bagaimana kita tetap istiqomah dalam sebuah ketaatan. Ya, beliau mengatakan kalau kita ingin istiqomah dalam sebuah ketaatan itu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mampu bersikap muahadah. Apa itu muahadah? Menepati janji yang pernah kita ikrarkan dulu di hadapan Allah ketika ruh kita ini belum terintegrasi dengan jasad kita. Masih ingatkah kita pernah berjanji dengan Allah? Al-Quran memberikan kita informasi itu. Jadi ada dua janji yang pernah kita ikrarkan dulu di hadapan Allah, yang Allah minta agar kita mampu mengaktualisasikan janji itu dalam kehidupan. Makanya orang kalau dia ingat dengan janji Allah, maka akan sadarlah dia akan makom dia di hadapan Allah. Makanya di dalam Quran ada orang yang alladzina yufuna bi ahdillah, ada yang menepati janjinya dia dengan Allah, ada yang membatalkan janjinya dia dengan Allah. Janji apa yang pernah kita ikrarkan dulu di hadapan Allah? Yang pertama ada janji tauhid. Baca Al-A'raf surah ke-7 dalam Quran ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi ketika berada di alam di mana ruh kita belum terintegrasi dengan jasad ini, Allah pernah mengatakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Jawaban kita pada saat itu apa? Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami menyaksikan. Jadi syahadat itu bukan hanya dalam kehidupan dunia, jauh sebelum kita diciptakan sekarang ini kita sudah ada komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan mempertuhankan Allah, menjadikan Allah satu-satunya ilah dalam kehidupan. Makanya kata Syekh Fairuz Zabadi di dalam kitab Tanwirul Mikbas ala tafsir Ibnu Abbas, dikatakan bahwa orang kalau dia ingin istiqomah hidupnya, ingin tumakninah hidupnya, ingin hidupnya itu mutmainnah, maka langkah yang pertama kali adalah as-sadiqatu bi tauhidillah. Jadikan prinsip di dalam hidup adalah prinsip yang berdasarkan ketauhidan. Kita ini mohon maaf, kadang-kadang ketauhidan kita masih dipertanyakan. Kenapa? Karena kita suka masih menyangsikan, masih ragu. Kita selalu beranggapan bahwa kekayaan yang kita dapat karena kita bekerja, seringkali kita bilang gitu. Kita punya kedudukan karena kita sekolah. Iya. Ini kan merusak ketauhidan kita sebenarnya di hadapan Allah. Kita menganggap bahwa kita kaya karena kita bekerja. Ini sudah merusak ketauhidan kita sebenarnya. Wa man taqada anna rizqa minallah wa minal kasbi fa huwal musyrik. Kalau seandainya orang beranggapan bahwa dia kaya karena bekerja, ada orang yang lebih hebat bekerjanya daripada kita, tapi toh hidupnya masih biasa-biasa saja. Kalau kedudukan kita, punya jabatan kita karena kita sekolah tinggi, tentu lebih banyak orang-orang yang sekolahnya tinggi yang mestinya punya jabatan yang lebih tinggi. Tapi buktinya di kampus masih ada profesor yang jadi staf, sementara ada doktor yang sudah jadi dekan. Kalau seandainya kita berkeyakinan itu, makanya la yahsulu kullu minha illa aradallah. Tidak akan bisa mencapai sesuatu kita kecuali dengan
kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka benarkan dulu ketauhidan kita di hadapan Allah. Maka Syekh Abdullah Nasiullah katakan al-mu'ahadah itulah yang akan memperkuat kita akan keistiqomah. Itu langkah awal. Yang kedua kata Syekh Abdullah Nasiullah itu apa? Sikap muraqabah itu. Apa sih muraqabah itu? Kesadaran vertikal di dalam diri kita bahwa kita hidup ini diawasi oleh Allah. Maka saya selalu mengatakan kenapa timbul konflik, kenapa timbul kezoliman, kejahatan di mana-mana? Karena kurangnya kesadaran bahwa kita ini hidup sebenarnya sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya setiap kita semua punya pemikiran seperti ini, saya yakin hidup ini aman. Iya. Saya masih ingat tuh ada satu kisah barangkali jadi renungan buat kita itu. Itu ketika Sayyidina Umar bin Khattab sedang melakukan belusukan di Gandingan malam itu. Sayyidina Umar tuh berhenti, lalu kemudian dia ada dengar bisik-bisik obrolan. Terdengar oleh Sayyidina Umar begitu nyata seorang ibu sedang memprovokasi anaknya. Kata ibunya, "Nak, bagaimana kalau susu yang kita jual besok kita campur dengan air? Jadi kita bukan hanya tambah susu tapi kita dapat keuntungan yang besar, Nak." Apa jawaban anak ini? "Ibu, mohon maaf. Bukankah perbuatan itu perbuatan zalim? Kalau seandainya Sayyidina Umar, Amirul Mukminin tahu perbuatan kita, kita akan dihukum sebesar-besar hukuman, Ibu." Ibunya dengan enteng bilang, "Nak, Sayyidina Umar nggak ngelihat kita, kita aman. Kita nggak akan dihukum." Itu anaknya bilang, "Ibu, sadarkah Ibu? Walaupun Sayyidina Umar nggak ngelihat kita, tapi yang menciptakan Sayyidina Umar melihat kita. Sayyidina Umar nggak ngelihat kita, tapi Allah ngelihat kita. Kita mungkin bebas dari hukuman Sayyidina Umar, tapi kita tidak akan lepas dari hukuman Allah. Kita lepas dari hukuman dunia, tapi kita nggak akan lepas dari hukuman akhirat." Itu tahu nggak Sayyidina Umar tuh? Dia dengar itu ucapan seorang perempuan tadi, dia pulang ke rumahnya. Dipanggil anaknya Asim bin Umar bin Khattab. Kata Sayyidina Umar, "Asim, kau nikahi perempuan di daerah sana. Jadikan dia istrimu." Kenapa? Sayyidina Umar melihat ada sikap muraqabah yang muncul di dalam diri seorang anak perempuan tadi. Kesadaran vertikal di dalam dirinya bahwa dia selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah. Akhirnya Sayyidina Umar, anaknya Asim bin Umar, menikahi perempuan itu. Maka kalau Bapak baca sejarah, dari perempuan inilah kemudian melahirkan generasi-generasi yang kita kenal dengan generasi Umar bin Abdul Aziz. Seorang pemimpin besar, lahir dari perempuan-perempuan yang solehah. Nah, ini yang disebut dengan muraqabah. Jadi kalau kita istiqomah dalam ketaatan kita kepada Allah, maka yang harus kita lakukan adalah muraqabah. Yang ketiga, muaqabah. Apa itu muaqabah? Memberikan sanksi terhadap diri kita manakala kita berdosa. Makanya baca lihat sejarah. Kenapa para nabi, para rasul, kemudian para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama salafus saleh, mereka tetap mempertahankan kualitas ketakwaan mereka di hadapan Allah. Apa rahasianya? Muaqabah. Jadi mereka itu kenapa tetap terjaga kualitas ketakwaan mereka di hadapan Allah? Karena sikap muaqabah itu. Setiap kali mereka berdosa, mereka bayar kifaratnya. Jadi bukan hanya sekedar istighfar, bukan hanya kita memohonkan ampunan astagfirullahalazim dari kejahatan yang pernah kita lakukan. Para sahabat itu kalau mereka berbuat dosa, mereka berbuat aniaya, mereka meninggalkan kewajiban mereka kepada Allah, bukan hanya sekadar ucapan istighfar, tapi mereka bersedekah untuk mengganti dosa dan kelalaian yang mereka lakukan. Makanya dalam hadis Nabi katakan as-shadaqatu kifaratun anidz dzunub. Sedekah itu menjadi kifarat dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka jadikan sedekah kita itu jadikan kifarat dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan dalam hidup ini. Itu yang namanya muaqabah. Baru setelah itu apa? Muhasabah, introspeksi diri. Kalau bahasa Sayyidina Umar dengan bahasanya yang sangat indah gitu ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung dirimu sebelum suatu saat nanti kalian akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah mengungkapkan dalam satu ayat dalam Quran surah ke-23 ayat 99 dan ayat 100, hatta iza ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan bima taraktu.
Tatkala kita nanti masuk ke dalam kubur, ketika kita mengalami sebuah kematian, di situ kita akan disadarkan oleh Allah. Makanya banyak orang-orang yang berteriak di alam kubur minta dikembalikan lagi oleh Allah ke alam dunia. Rabbirji'un, Tuhan kembaliin lagi ke alam dunia. Ngapain? La'alli a'malu sholihan, agar aku bisa beribadah yang dulu pernah aku tinggalkan. Bahkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Syekh Abu Lais mengatakan, itu penyesalan-penyesalan orang yang ada di dalam kubur sampai dia mengatakan, ya Allah izinkan saya kembali ke alam dunia ya Allah, hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka ketika kita dikasih panjang umur oleh Allah, itu sebenarnya kebaikan yang Allah berikan buat kita, agar kita mempersiapkan diri kita menghadapi suatu saat ketika nanti dimintai pertanggungjawaban dari Allah. Jadi kata para ulama, kalau kalian diberikan umur panjang oleh Allah, itu tandanya Allah memberikan kesempatan kita untuk berbuat baik. Maka jangan disia-siakan. Nah, yang terakhir mujahadah. Kalau kita pengen istiqomah dalam sebuah ketaatan kita kepada Allah, maka yang terakhir adalah mujahadah. Bersungguh-sungguh dalam penghambaan diri kita kepada Allah dengan dasar karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah 5 hal, kata Syekh Abdullah Nasihullah, yang akan menjadikan kita istiqomah dalam sebuah ketaatan kita di hadapan Allah. Namanya amal syariah. Yang kedua, amalan tarekat. Jadi kalau amalan syariat itu li islahil jawari, untuk mempercantik anggota tubuh kita, maka amalan tarekat itu adalah li islahil qalb, mempercantik kita punya hati. Kita mungkin barangkali ketika ngelihat saudara kita ada rasa kita curiga, ada rasa suuzon, buruk sangka, itu menunjukkan bahwa hati kita sedang perlu dibersihkan dari noda-noda itu. Maka amalan tarekat itulah yang akan menghantarkan kita pada kesucian hati. Ada berapa amalan tarekat? Ada 3. Yang pertama Pak, ikhlas. Ikhlasnya amalan tarekat. Amalan tarekat. Apa sih ikhlas itu? Ikhlas itu simpel sebenarnya. Ketika kita baca dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Seluruhnya orientasi hidup kita ini hanya untuk Allah. Itu ikhlas namanya. Jadi orang yang ikhlas itu orang yang tidak pernah merasa besar hati ketika dipuji, dan tidak pernah merasa tercela ketika dia disakiti. Kenapa? Karena orientasi dia bukan manusia tapi Allah. Kita ini kan kadang-kadang ada orang yang orientasinya masih manusia. Artinya dia masih terlibat gitu dalam urusan-urusan tadi itu. Makanya kadang-kadang ada orang yang ngaji di depan. Kenapa Ustadz ngaji di depan? Ya supaya orang tahu Ustadz saya rajin ngaji. Berarti kan dia masih melibatkan makhluk. Loh Ustadz kenapa di belakang? Nggak enak Ustadz kalau saya ini rajin ngaji, takut dilihat orang. Berarti masih melibatkan makhluk. Orang yang ketika dia masih melibatkan makhluk, susah keikhlasan itu. Nah, maka ikhlas itu penting. Ya, walaupun kita tahu bahwa ikhlas itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Pak, sidqul, jujur. Kira-kira jujur sama ikhlas lebih tinggi mana, Pak, derajat? Ternyata lebih tinggi sidqul, Pak, jujur. Boleh jadi tadi kita sholat zuhur ikhlas nggak? Ikhlas insyaallah. Tapi belum tentu kita jujur. Karena bacaan Fatihah yang kita baca belum tentu sesuai dengan hati kita. Nah, barulah setelah jujur itu, kita singkat saja, barulah kemudian tumaknina, merasa damai ketika bersama dengan Allah. Maka disitulah kita perlu ada zikir. Disitulah kita perlu ada amalan-amalan yang menghantarkan kita pada ketenangan jiwa. Maka Imam Ghazali itu selalu mengatakan, seyogianya seorang yang beriman kepada Allah harus ada zikir, amalan-amalan yang mendawamkan dia dalam ketaatan kepada Allah. Nah, ini yang disebut dengan amalan tarekat. Saya singkat saja. Baru yang terakhir adalah amalan hakikat. Kalau amalan syariat itu mempercantik kita tubuh kita, amalan tarekat mempercantik kita punya hati, maka amalan hakikat itu li islahil arwah, untuk mempercantik kita punya ruh. Kalau ruh kita udah cantik, insya Allah Allah pun panggil itu dengan bahasa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bahkan orang kalau sudah ruhnya cantik, ketika wafatnya dia, seluruh malaikat akan menyaksikan bagaimana proses indahnya ruh keluar dari jasad.
Apa yang kita lakukan dalam kategori amalan hakikat? Ada 3 secara umum saja. Pertama, muraqabah. Ini agak dalam. Muraqabah tadi saya sudah sampaikan. Ya, jadi kesadaran vertikal di dalam diri kita, oh kita ini sedang berada dalam pengawasan Allah. Orang kalau sudah merasa dirinya dalam pengawasan Allah, nggak ada celah lagi kita berbuat dosa. Kalaupun kita berdosa, itu pun semata-mata karena kelalaian kita sebagai manusia yang al-insan mahalul khata'i wa nisa. Dari muraqabah barulah kemudian kita musyahadah. 24 jam kita ini merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian lahirlah kesadaran bahwa kita menyaksikan keberadaan Allah. Inilah yang dalam bahasa ihsan disebut anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Kau beribadah seolah-olah kau melihat Allah, dan sekalipun kau tidak melihat Allah, Allah yang melihat kalian. Apa maksudnya? Tidak lain adalah kebahagiaan kita ketika kita menghambakan diri kepada Allah. Dan puncaknya adalah ma'rifah. Ya, saya tidak panjang lebar tentang ma'rifah karena ini secara khusus. Ma'rifah itu ada 2. Ada ma'rifatul am, ada ma'rifatul khas. Ada orang yang ketika dia mengenal Allah, tapi dia tidak bisa merasakan nikmatnya mengenal Allah. Sama seperti Pak Jul, saya tanya, Pak Jul bagaimana rasanya madu? Manis. Dari mana manis? Saya baca buku, Ustaz. Berbeda dengan orang yang ma'rifatul khas. Dia bukan hanya mengenal Allah, tapi dia juga merasakan nikmatnya mengenal Allah. Begitulah ketika Pak Jul saya tanya, Pak Jul bagaimana madu? Manis Ustaz. Bagaimana? Saya sudah meminumnya. Nah itulah ma'rifah nanti. Itulah yang kita akan kejar ketika kita belajar sehingga kita menemukan ada sebuah kenikmatan, ada surga dalam kehidupan dunia, dan itu tidak lain adalah puncak dalam kita beribadah kepada Allah yang disebut dengan ma'rifatul khas. Ya, mudah-mudahan 3 amalan inilah yang akan menjadikan kita memiliki kualitas iman yang pernah dibanggakan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu, bahwa Rasulullah bangga dengan kita. Tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi keyakinan, keimanan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu kuatnya karena 3 amalan itu: amalan syariat, amalan tarekat, dan puncaknya adalah amalan hakikat. Saya kira itu, mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah agar kita mampu mengaktualisasikan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Saya kira ada beberapa waktu untuk sesi tanya jawab. Saya persilakan dengan segala hormat. Saya tutup dulu. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kepada barangkali ada yang mau bertanya atau mengomentar. Iya, mohon maaf kurang menarik ya begitu ya. Kalau ngajari kampus ini, kalau mahasiswa nggak bertanya berarti kurang menarik aja. Atau memang pada ngantuk kali ya. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi saya mau mengomentari untuk yang muhasabah. Kalau muhasabah itu kan artinya itu kan berarti menghitung gitu ya. Sementara kalau kita analogikan ke dunia, ketika kita menghitung berarti ada tolak ukur gitu. Misalnya 1 kilogram itu berapa gitu ya. Nah ketika kita memuhasabah diri, apakah ada teknisnya untuk itu supaya kita tuh benar bermuhasabahnya? Apakah apa yang kita jadikan tolak ukur itu Ustaz? Udah. Iya, secara etimologi kata muhasabah itu ya artinya menghitung gitu, secara etimologi. Tetapi secara terminologi, muhasabah itu tidak lain bahasanya adalah introspeksi diri kita terhadap amalan-amalan yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sering mengatakan,
Wa khuzizada kamilan fa inna safara ba'id. Ambil bekal yang sempurna karena perjalanan ini masih panjang. Sudahkah kita membekali seperti apa yang Rasulullah sampaikan? Kita hitung-hitung diri kita. Makanya muhasabah ini maknanya luas. Nah, tadi kalau kita kemudian pahami konotasi kata muhasabah, hitung-hitungan dengan Tuhan, tergantung juga nanti maknanya. Karena gini, seseorang itu di dalam menghambakan diri kepada Allah kan nggak semua sama, Pak. Iya, ada orang yang saya kutip ini juga di dalam kitab Nasoihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Bagaimana beliau menyetir ada satu makalah yang mengatakan al-ibadu salah satu asnafin. Ada 3 bentuk penghambaan manusia itu kepada Allah. Kita masuk kelompok yang mana wallahu a'lam. Yang pertama ada sinpun ya'budunallah ala sabilil khauf. Jadi ada orang yang pendekatannya dia beribadah kepada Allah landasannya karena takut. Takut dijebloskan ke dalam neraka, dia beribadah kepada Allah. Takut dia masuk neraka, lalu kemudian dia beribadah kepada Allah. Sama seperti dulu waktu kita kecil, orang tua kita akan memberikan sanksi. Kalau kamu nggak sholat nanti bapak, gitu ya. Itu tingkatan orang dasar ketika dia beribadah kepada Allah. Jadi ada ancaman-ancaman yang kemudian melahirkan penghambaan dia kepada Allah. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Setiap kali hancur tubuh kita diganti lagi hancur. Sehingga akhirnya apa? Kita ingin lepas dari siksa itu. Maka beribadahlah kita kepada Allah. Yang kedua ada wasin pun ya'budunallah ala sabilir raja. Ada orang yang ketika beribadah kepada Allah landasannya hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Fajul sholat tahajud tiap malam ada hitungnya sama Tuhan supaya Pak naik jabatan gitu. Kayak saya di kampus gitu ya. Bagaimana supaya besok jadi wakil rektor 1 gitu. Ya. Jadi apa? Ada keinginan. Jadi kita hitung-hitungan sama Tuhan. Kita sholat duha kepengen rezeki kita luas. Kita sholat tahajud, sholat zikir kepengen masuk surga. Itu masuk dalam kategori sinpun ya'budunallah ala sabilir roja. Jadi ada orang yang beribadah kepada Allah itu landasannya karena harapan dari Tuhan. Salah nggak dia? Enggak. Memang baru begitu tingkatannya. Tapi nanti puncaknya seseorang itu beribadah itu sinfun ya'budunallah ala sabilil hub. Ketika dia beribadah kepada Allah landasannya cinta. Nah, itu berbeda tuh tadi hitung-hitungan. Orang kalau udah hitung-hitungan cinta ketika beribadah kepada Allah udah nggak ada lagi itu yang lain. Yang ada adalah ridho dan karunia Allah. Maka nggak ada dia beribadah kepengen masuk surga, nggak ada. Dia cuma satu, libtigha'i mardhatillah. Dia cuma ingin meraih keridhaan Allah. Makanya Rabi'atul Adawiyah kalau kita baca dalam konsep tasawufnya, beliau apa mengatakan? Dia tuh dalam doanya Rabi'ah tercermin bagaimana dia itu ibadahnya benar-benar karena hub, cinta. Itu terlihat dari doanya dia. Dia doanya gini. Ya Allah, kalau seandainya aku beribadah kepadamu ya Allah karena takut ke dalam neraka, jebloskan saja aku ke dalam neraka ya Allah. Tapi perbesar tubuhku supaya isi neraka itu hanya cukup diriku saja, orang lain gak ada kesempatan masuk ke dalamnya. Coba kalau kita doa, ya antum Ustaz, ya Allah kalau seandainya saya dijebloskan ke dalam neraka ya Allah, saya takut, saya beribadah karena takut jebloskan saja ya Allah aku. Tapi semua teman-teman juga ikut. Kalau Robiah kan nggak gitu ya. Dia bilang kalau seandainya saya beribadah karena takut masuk ke neraka, masukkan saja ya Allah. Tapi perbesar tubuhku supaya isi neraka itu hanya cukup diriku saja. Tapi kalau seandainya aku beribadah kepadamu karena menginginkan surga, berikan kesempatan hambamu yang lain untuk memasukinya. Karena bagiku engkau sudah cukup ya Allah. Makanya kalau baca literatur Rabi'ah dalam dakwah, beliau selalu bawa ember Pak, berisi air lalu bawa obor. Itu ketika ditanya jawaban diplomatisnya luar biasa itu. Rabi'ah apa yang kau lakukan dengan itu? Kata Rabi'ah, kalau seandainya malam ini aku menemukan neraka, aku akan siram itu neraka supaya padam. Sebab berapa banyak orang yang beribadah kepada Allah karena takut masuk ke dalam neraka. Tapi kalau seandainya malam ini aku menemukan surga, aku akan bakar itu surga. Sebab berapa banyak orang yang beribadah kepada Allah menginginkan surganya Allah, bukan karena keridhaan Allah. Nah, jadi begitulah tipe kita.
Makanya ada orang-orang yang ketika dia muhasabah berbeda tingkatannya. Enggak semua sama. Dan Rasulullah itu juga melihat sahabat. Ketika Rasul menyampaikan ini sesuai dengan apa yang Rasulullah hadapi sahabat itu. Enggak semua Rasul itu harus sama, tidak. Jadi ketika ada sahabat nanya, ya Rasulullah ma khairul a'mal, amalan apa yang paling baik ya Rasulullah? Lihat dulu orang yang nanya itu. Oh, sholatul li waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Kebetulan yang dihadapi Rasulullah orang yang enggak sholat tepat waktu. Datang lagi, ya Rasul, ma khairul a'mal, amalan yang paling bagus apa ya Rasulullah? Birrul walidain, kau berbuat baik sama orang tua. Kebetulan yang dihadapi Rasulullah orang yang jarang berbuat baik. Datang lagi, ma khairul amal ya Rasul, jihadun fisabilillah, jihad di jalan Allah. Jadi begitu jawaban Rasulullah SAW, tergantung orang yang dihadapi Rasulullah. Jadi kita pun nggak bisa mengeneralisir orang itu sama, tidak. Kayak kita ini kan tingkatannya berbeda-beda, Pak ya. Nggak semua sama. Ada yang mungkin ibadahnya ngarepin pahala gitu, surga, ada juga. Tapi ada juga yang mungkin sudah benar-benar zero, sudah karena Allah. Sudahlah, apa lagi surga neraka. Yang penting cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti itu di yaumul hisab ada orang-orang yang nanti dihitung oleh Allah. Karena di dunia suka hitung-hitungan sama Allah. Jadi nanti ada orang yang alladzina yadkhulunal jannah bihisabin. Ada orang yang masuk surga dihisab oleh Allah, dihitung-hitung gitu. Tapi ada juga yang nanti alladzina yadkhulunal jannah bighairi hisab. Enggak dihisab oleh Allah karena dia enggak pernah hitung-hitungan sama Allah. Nah, itu di Ihya Ulumuddin itu jelas betul ya bagaimana karakter-karakter orang-orang yang nanti ketika dia bertemu dengan Allah di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang alladzina yadkhulunal jannah bighairi hisab. Caranya jangan pernah hitung-hitungan sama Allah. Sudahlah, kita ini berusaha menjadi hamba Allah yang terbaik saja. Karena sesuai dengan Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sudah. Kita beribadah saja kepada Allah yang baik. Jadikan kita menjadi Allah yang terbaik di hadapan Allah. Soal surga dan neraka itu hak prerogatif Allah. Soal ikhlas atau tidak itu urusan Allah. Yang penting bagaimana kita bisa menjadi hamba Allah yang terbaik. Udah sih. Gitu Pak ya. Jadi lihat hitung-hitungan itu tergantung kualitasnya. Gitu. Ada lagi? Oh iya Pak. Waalaikumsalam. Iya. Apa Pak? Oh iya iya iya. Nah itu kan di kita ini kan ada banyak berbagai macam agama ya, setahu saya. Itu gimana dengan dengan orang yang dilahirkan dengan agama lain selain Islam? Apa? Orang yang dilahirkan dengan agama lain selain Islam. Anda sudah mengetahui di dalam kandungan ini, Ustaz. Makasih. Iya, gini Pak. Sebenarnya kita ini semuanya fitrah. Kenapa? Karena kita semua waktu itu udah berjanji sama Allah. Yang tadi Allah bilang, wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Semuanya dalam keadaan fitrah. Maka Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir itu dalam keadaan bersih, Pak. Belum ternodai, Pak. Karena memang awalnya dia sudah komitmen dalam ketauhidan di hadapan Allah. Makanya setiap bayi itu terlahir dalam keadaan suci. Makanya di dalam beberapa riwayat nanti bagaimana orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia masih bayi, walaupun dia orang-orang non muslim, itu nanti jadi wildan dia Pak, di surga itu. Dia masuk surga ya, karena masih dalam keadaan suci. Maka Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu aw yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisani. Bapak ibunya lah yang menghantarkan dia itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, itulah yang kemudian kita itu disuruh untuk belajar. Dari belajar itulah kemudian kita akan mengenal hakikat diri kita.
Saya yakin orang-orang non muslim pun kalau dia nanti belajar, Allah kasih kok hidayah itu. Banyak kok. Saya baca di koran Sindo ya. Itu ada namanya Dr. Kitmore. Dr. Kitmore. Dia orang Kristen. Kemudian dia masuk Islam di Kanada, Pak, Toronto. Itu awalnya, Pak, kegelisahan dia di dalam hidupnya. Dia membidangi dunia kedokteran dan belum pernah ada satupun yang membuat dia merasa nyaman dari sesuatu yang mengusik dirinya tentang dunia kedokteran. Tahu-tahu dia baca Quran, Pak. Dia baca Quran, persis di dalam Al-Quran itu bagaimana Allah menceritakan tentang keadaan alam kandungan itu. Ternyata dia bilang, inilah jawaban yang selama ini saya temukan. 14 abad yang lalu loh ini. Allah sampaikan, dunia sains belum begitu berkembang. Apalagi dunia kedokteran waktu itu Ibnu Sina pun belum. Kok sudah ada kok satu ayat yang menjelaskan dengan begitu rincinya dunia kedokteran. Disitulah kemudian Kitmore menemukan hidayah. Lalu kemudian dia menjadikan dirinya kemudian berkhidmat kepada Al-Quran sebagai kitab yang selama ini menjadi solusi dia dalam berbagai persoalan-persoalan dalam sains itu. Sampai dia bilang, Pak, di Kanada itu sudah saatnya kita menjadikan Quran ini sebagai kiblat dalam dunia pengetahuan. Makanya Kanada sekarang di Toronto kan banyak Muslim, Pak. Sudah mulai situ terbuka ya. Gitu. Nah itu contoh, ya contoh. Jadi pada saat kita sudah dewasa itulah kita boleh memilih. Dari mana kita kemudian mendapatkan hidayah? Belajar. Makanya tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Artinya dengan kita menuntut ilmu akan terbukalah pintu hidayah itu diberikan oleh Allah. Jadi pada dasarnya suci semuanya. Jadi orang tuanya lah. Makanya kita beruntung. Kita beruntung. Kita lahir dari orang tua kita yang muslim. Lalu kemudian menghantarkan kita dalam keislaman. Tapi bagaimana mereka orang-orang yang kemudian lahir dari orang yang tidak muslim seperti kita? Ada pintu hidayah terbuka lebar-lebar oleh Allah. Semakin mereka menggali tentang ilmu, semakin nanti dia akan dipertemukan oleh agama yang benar, agama yang hak. Banyak kalau saya mau cerita orang-orang yang kemudian diberikan hidayah oleh Allah, asbabnya itu tadi, karena dia belajar. Makanya cirinya biasanya ada orang yang masuk Islam, rata-rata orang-orang yang mendalami dunia pengetahuan. Sampai kemudian dia menemukan satu titik, disitulah kemudian dia mendapatkan hidayah. Makanya rata-rata orang-orang yang masuk Islam adalah orang-orang yang karena ilmunya, pengetahuannya, kemudian dia diberikan hidayah. Ketimbang orang Islam yang masuk Kristen itu biasanya karena perut. Iya Pak, karena apa? Karena kelaparan. Makanya Sayyidina Ali kalau seandainya kemiskinan itu kelihatan, maka Sayyidina Ali akan bunuh itu. Kenapa? Kadal fakru ayyakuna kufran. Seringkali kefakiran seseorang kemudian menghantarkan dia pada kekufuran. Nah, gitu. Ya, jadi pada dasarnya semua dalam keadaan fitrah. Maka orang tualah yang menghantarkan dia itu Yahudi, atau Nasrani atau Majusi. Tapi kesempatan buat orang yang tadi lahir dalam keadaan Nasrani, pintu hidayah terbuka Allah berikan buat mereka. Gitu ya? Oke. Yakfi, cukup? Oh ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf. Itu tadi saya sekilap masalah kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah. Jadi saya sempat menyampaikan ini walaupun tidak secara spesifik. Jadi mohon maaf kalau kajiannya agak sedikit membingungkan. Ya, agak sedikit bingung barangkali ya karena udah masuk dunia hakikat, tarekat dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan ini membuka wacana kita akan senangnya ilmu pengetahuan. Ya, mudah-mudahan ini jadi pintu hidayah agar kita lebih cinta pada ilmu pengetahuan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita tutup dengan memanjatkan doa. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini menghantarkan kita dalam kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma jidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika abadan abadan. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal rahmah wa abwabal nikmah wa abwabal rizki wa abwabal sihah wa abwabal afiyah wa abwabal salamah wa abwabal jannah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa dakhinal jannata ma'al iman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa dakhinal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.